Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan, karena kasih-Nya yang besar, anugerah-Nya yang melimpah, yang terjadi dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita mengucap syukur kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, bukan karena kekuatan dan gagah kita, bukan karena kemampuan dan kebesaran kita, melainkan itu semata-mata atas kasih dan anugerah Tuhan, cinta Tuhan yang begitu luar biasa yang terjadi di dalam hidup kita. Hari ini Dia memberikan waktu dan kesempatan yang begitu indah. Dia percayakan napas hidup, kekuatan, kesehatan, umur panjang yang melimpah pada kita. Oleh sebab itu tidak ada kata lain selain ungkapan syukur yang setinggi-tingginya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini saya mengajak kita sharing bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 31. Kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Sebelum lebih jauh kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama mengambil waktu sejenak, minta tuntunan daripada Roh Kudus-Nya Tuhan untuk memimpin kita, melawat kita, sehingga kita mampu untuk merenungi, menghayati, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa dan saya pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Hari yang indah, hari yang begitu luar biasa. Hari yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Kami hidup sehat, kami hidup damai sejahtera, melimpah dengan sukacita. Semua berkat anugerah yang tidak berkesudahan yang Kau anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Waktu ini kami akan pergunakan untuk belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Tanpa kebenaran firman Tuhan, hidup kami akan menjadi kerdil. Kerohanian kami akan menjadi kering dan pada akhirnya mati. Oleh sebab itu kami bersyukur melalui kehadiran firman Tuhan yang terus mengairi setiap kerohanian kami, sehingga kami boleh bertumbuh kuat dan berbuah dan berdampak bagi orang lain. Kuasa kebenaran firman Tuhan menjamah yang sakit dimanapun mereka yang sakit pada saat ini, baik di rumah, di perjalanan, di rumah sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kebenaran firman Tuhan, bilurnya Tuhan menyembuhkan. Yang punya kelemahan tubuh, Tuhan memberikan kekuatan yang baru, seperti Raja Wali yang terus mengalami kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Yang punya pergumulan, himpitan, masalah hidup, problema hidup, di dalam nama Yesus hamba berdoa, Tuhan mengatasinya. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Apa kabar sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan, teman, saudara, saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Saya yakin dan percaya sidang jemaat Tuhan, Bapak Ibu, saudara, saudari, dan kita semua mengalami damai sejahtera, sukacita, bahkan berkat-berkat jasmani, berkat rohani Tuhan terus limpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Saya berdoa untuk kita semua, biarlah kita senantiasa takut akan Tuhan, menghadirkan Tuhan, menyenderkan hidup kita seutuhnya kepada tangan pemeliharaan Tuhan. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai, melindungi, bahkan menolong kita. Perenungan kebenaran firman Tuhan di hari ini saya ambil dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Berbunyi demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi
lelah. Sungguh menarik kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan di kesempatan hari yang berbahagia ini. Sekali lagi kebenaran firman Tuhan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Firman-Nya yang menjadi pelita, penuntun, pengarah untuk kaki kita melangkah. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, manfaat daripada kebenaran firman Tuhan begitu banyak. Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Di kesempatan hari yang berbahagia ini, kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita bersama-sama. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Kita tahu bersama, Alkitab mencatat Goliat adalah orang yang dikenal dengan orang yang begitu kuat, postur tubuh yang begitu tinggi, besar, dan sebagainya. Dia mempunyai perlengkapan perang yang begitu lengkap, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika orang-orang Israel melihat bala tentara Filistin dan melihat Goliat, orang-orang Israel sudah mulai khawatir, sudah mulai bimbang, sudah mulai takut. Apakah mampu kami menghadap mereka? Apakah mampu kami berperang melawan mereka, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Tetapi dengan iman yang berpegang teguh kepada satu kekuatan yang sejati, kekuatan yang seutuhnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Daud melangkah maju, dan Daud melangkah ke depan dan mengucapkan di tengah-tengah, di depan bala tentara Palestina dan Goliat, engkau mendatangi kami dengan pedang, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Nama Tuhan adalah nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Ketika kita menaruh keyakinan kita, kepercayaan kita, iman kita, hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan mengajarkan, dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan goyah, jangan takut, dan jangan bimbang, jangan khawatir. Percayalah, Tuhan yang senantiasa menjadi pembela, Tuhan yang senantiasa beserta kita. Ketika saudaraku yang dikasihi Tuhan mendengar ucapan daripada Daud, saudara, Goliat dan bala tentara Filistin, mereka murka ketika mendengar ucapan itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi dari ending kisah ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud yang punya postur tubuh yang begitu kecil, yang masih muda, yang memiliki perlengkapan senjata yang begitu sederhana, dia berhasil membinasakan Goliat. Keberhasilan Daud bukan semata-mata berasal daripada kekuatannya. Kekuatan Daud bukan semata-mata atas kekuatan, kemampuannya, tetapi kekuatan yang Daud miliki, Daud sadari itu,
bahwa itu berasal daripada Tuhan. Datangnya daripada Tuhan sehingga Daud mampu untuk membinasakan Goliat. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari pembelajaran kita di kesempatan hari yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama ketika kita menaruh keyakinan kita, kepercayaan kita, mari kita menaruh keyakinan dan kepercayaan kita yang seutuhnya. Amin. Hari ini saya mengajar dan mengajak Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun kita berada. Sekali Yesus selamanya Yesus. Sekali Tuhan selamanya Tuhan. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, kita tetap Tuhan dalam hidup kita. Kita tetap Yesus dalam setiap kehidupan kita. Baik di saat kurang maupun berkecukupan. Di saat kita berkelimpahan ataupun di saat kita hidup dalam kemelaratan. Di saat sehat maupun sakit, di saat duka maupun bersuka. Mari saya mengajak kita bersama-sama sekali Yesus tetap selamanya Yesus. Karena Yesuslah satu-satunya penolong dan juru selamat di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru, saudara. Kekuatan yang baru, kekuatan yang Allah miliki, kekuatan yang Allah berikan, kekuatan yang Allah percayakan kepada kita, kekuatan yang berbeda, kekuatan yang penuh dengan damai sejahtera, kekuatan yang penuh dengan pengharapan yang pasti di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang menanti-nantikan Tuhan digambarkan, diilustrasikan, diumpamakan. Mereka seperti burung Raja Wali yang naik terbang tinggi. Dan mereka, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terbang dengan kekuatan sayapnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itulah gambaran anak-anak Tuhan, umat Kristiani, kita semua yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Kalau melihat tekanan hidup, tantangan hidup, melihat keadaan zaman, keadaan saat-saat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu ruwet, begitu membisingkan. BBM naik, sembakau naik, ini itu naik, dan sebagainya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi percayalah kalau hari ini kita bisa menjalani hari ini, kita mulai ada sampai detik ini, itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna. Kita menjalani hari ini dengan kepakan sayap yang begitu luar biasa. Kita menjalani hari ini dengan kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Kita melihat menjalani hari ini dan menghirup udara yang segar, hari yang baru yang Tuhan anugerahkan dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Karena sumber kekuatan dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang hidup dan menaruh kepercayaan, keyakinannya kepada Tuhan. Ketika mereka, firman Tuhan mencatat, ketika mereka berlari dan berlari, tidak akan menjadi lesu. Karena apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ada kekuatan yang baru yang terus Allah
berikan kepada setiap kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku yang dikasihi, sangat luar biasa. Firman Tuhan menjadi motivasi, menjadi inspirasi, sumber kekuatan di dalam kita menjalani hari-hari ini. Di dalam kita menjalani hari-hari, mari kita bersama-sama tetap setia, libatkan Tuhan, andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ketika damai sejahteranya dilimpahkan kepada kita, damai sejahteranya dipercayakan kepada kita, damai sejahteranya diberikan kepada kita, maka setiap tekanan hidup, setiap pergumulan hidup, setiap persoalan hidup dapat kita lalui. Karena apa? Karena damai yang berasal daripada Tuhan, itulah yang terus terpancar dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi dan kita semua, ada satu catatan yang terpenting, benang merah yang kita pelajari melalui kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari yang berbahagia ini. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, ia digambarkan seperti burung Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Semakin tinggi, semakin kepakan sayapnya begitu indah. Dia tidak pernah mengalami kelesuan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itulah cerminan kekristenan kita. Semakin kita tinggi, semakin kita mau melibatkan Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kehidupan kita indah selamanya. Ketika kita berlari, kita tidak menjadi lesu, karena kita menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita berjalan, kita tidak menjadi lelah. Nah, berapa bagian kebenaran firman Tuhan menjadi catatan untuk kita umat-umat percaya. Semakin kita percaya, semakin Tuhan itu setia dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Demikian perenungan kita di kesempatan hari yang berbahagia ini. Biarlah melalui perenungan ini kita semakin diteguhkan, dikuatkan. Yuk, saya bersama-sama mengajak kita semakin intim di dalam Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu, firman Tuhan yang begitu singkat. Biarlah firman Tuhan ini berfaedah, bermanfaat untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.